Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi dalam video kali ini kita akan membedah statistik pada artikel nasional. Jadi artikel yang akan kita bedah ini dia. Judulnya Pengaruh Senam Hipertensi Lansia Terhadap Penurunan Tekanan Darah Lansia dengan hipertensi di Panti Reda Dharma Bakti, Kelurahan Pajang, Surakarta. Jadi yang akan saya bedah itu adalah uji statistiknya. Kita bedah di artikel tersebut menggunakan uji statistik apa, datanya itu seperti apa, kemudian nanti kita coba praktekkan menggunakan software Statkal, SPSS, dan JASP. Oke, jadi yang akan dibahas ini poin-poinnya. Nah, jadi judul artikelnya sudah saya sebutkan. Nah, sumber artikelnya, teman-teman bisa akses ya di Google Scholar ya. Teman-teman ketik aja ini kata kuncinya. Nah, ini dia. Ini bisa di-download. Atau di halaman websitenya ini dia. Jurnal ya, kesehatan ya, jurnal kesehatan. Jadi kalau mau mendownload, nah di sini PDF-nya bisa diakses gratis tulisannya. Oke, nah untuk seluruh bahan materi pada video ini nanti ada datanya, ada file softwarenya. Teman-teman bisa download gratis di website ini www.statkal.com. Teman-teman masuk aja ke bagian tutorial video. Nanti download di ini, download tulisan dan data. Dan videonya nanti video ini akan saya linkkan ke sini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mulai bedah tujuan penelitiannya. Apa sih tujuan penelitian dari artikel ini? Kalau kita lihat tujuan penelitiannya, nah ini dia. Jadi tujuan penelitian, nah ini dia. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah lansia dengan hipertensi di Panti Reda Dharma Bakti Kelurahan. Nah, teman-teman kalau lihat di abstraknya, mana ini dia? Di sini disebutkan tujuan penelitiannya. Kan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah. Jadi sebenarnya dalam penelitian ini yang diteliti itu lansia. Yang diteliti lansia, kemudian lansia itu diukur tekanan darahnya. Dalam hal ini variabel yang diukur itu sistol sama diastol sebelum diberikan perlakuan dengan setelah diberikan perlakuan. Nah, perlakuan di sini adalah perlakuan senam, ya, senam dia. Perlakuannya adalah diberikan senam. Ini kan senam hipertensi. Jadi ada nggak pengaruh ketika diberi perlakuan senam hipertensi itu ada nggak menurunkan tekanan darahnya? Nah, sebenarnya mau meneliti itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, itu yang akan diuji di artikel ini. Nah, kemudian kalau kita lihat uji statistik yang digunakan dalam artikel ini adalah uji Wilcoxon Sign Rank Test. Teman-teman bisa lihat di abstraknya nih dia. Ini dia. Ya, jadi si peneliti ini menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan dalam pemberian senam hipertensi. Signifikan nggak pengaruhnya? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dalam hal menurunkan tekanan darahnya. Seperti itu. Kemudian, ini dia, oke, sudah pas. Jadi, uji Wilcoxon digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan sebelum dan setelah pemberian senam hipertensi. Jadi nanti di sini akan dibandingkan tekanan darah sebelum perlakuan akan dibandingkan dengan tekanan darah setelah perlakuan. Jadi
Dan lansia-lansia ini pertama diukur dulu nih tekanan darahnya, dicatat ya kan. Kemudian sudah diukur, kemudian mulailah lansia ini melakukan senam hipertensi, ya, diberi perlakuan. Setelah dia senam, oke, diukur lagi. Nah, ini setelah. Jadi ada tekanan darah sebelum perlakuan dengan tekanan darah setelah perlakuan. Dibandingkan. Nah, ini menggunakan uji Wilcoxon, seperti itu. Nah, bagaimana hasil penelitian artikel ini? Oh, ternyata dari hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai probabilitas P 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka disimpulkan terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan sebelum dan setelah pemberian senam hipertensi pada lansia. Nah, kita bisa lihat di abstraknya di sini kan. Hasil dari penelitian ini adalah tekanan darah sebelum pemberian sebagian besar adalah ini dia. Tekanan darah setelah ini dia, ya. Dan ini dia, dan terdapat pengaruh senam hipertensi. Nah, itu hasilnya. Jadi hasil dari artikel ini terdapat pengaruh senam hipertensi. Maksudnya adalah ketika diberikan perlakuan senam hipertensi, ternyata benar-benar signifikan efeknya dalam hal menurunkan tekanan darahnya. Nah, itulah maksud dari statement terdapat pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah lansia. Dari mana kita mengatakan terdapat pengaruhnya? Kita lihat nilai p-value-nya. P-value-nya di situ berapa? P-value-nya di situ P-nya kan 0,001. Ini dihitung menggunakan software. Kemungkinan si peneliti ini menggunakan software SPSS. Kan lebih kecil dari 0,05. Biasanya tingkat signifikansi atau alfa yang digunakan 5% atau 0,05. Maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan. Senam itu memberikan pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tekanan darah. Seperti itu dia. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, nah di sini kita bisa bedah lagi lebih dalam hasil statistiknya. Nah, ini dia. Nah, di sini yang diuji datanya itu, jadi lansia itu diukur sistolnya berapa, diastolnya berapa, seperti itu dia. Jadi nanti sistol sebelum dibandingkan dengan sistol sesudah, kemudian diastol sebelum dibandingkan dengan diastol sesudah. Nah, ada nggak perbedaan yang signifikan? Nah, ternyata ini dari hasil uji statistiknya kita lihat nilai p-value dari sistolnya 0,001. Kan lebih kecil daripada 0,05. Ya. H0 ditolak. H0 tuh artinya tuh tidak terdapat pengaruh. Jadi statement tidak terdapat pengaruh itu ditolak. Seperti itu ya. Nah, jadi memang H0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada pengaruh. Jadi dari sisi sistolnya ada pengaruh. Kemudian dari sisi diastolnya juga ada pengaruh. Karena masing-masing p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan dari senam itu untuk menurunkan sistol sama diastolnya. Atau keseluruhannya itu tekanan darah. Seperti itu. Nah, dari grafik sih juga nampak sih, kan? Pre sama post. Pada saat pre itu kan dia turun, dia tinggi. Pada saat post dia turun dia. Seperti itu. Paham ya? Jadi kita lihat di sini. Oke, kita mulai masuk ke datanya ya. Jadi dalam penelitian ini populasinya itu sebanyak 82 orang. Ya, jumlah keseluruhannya ada 82 orang. Sementara sampel yang diteliti nanti itu hanya sebanyak 28 orang. Ini dia statementnya di bagian metode penelitian. Nah, ini dia. Jadi di sini dia mengatakan sampel sebanyak 28 lansia yang mengalami hipertensi dengan teknik sampling jenuh. Nah, itu dia. Oke. Jadi 28 lansia ya yang diteliti, seperti itu dia. Kemudian, nah, variabel yang diteliti di sini adalah variabel sistol sama diastolnya. Jadi dari 28 lansia tersebut diamati dulu sistolnya berapa ya, sebelum senam ya, sebelum pemberian perlakuan. Sistolnya berapa? Kemudian senamlah mereka, diberi perlakuan senam. Setelah senam diamati lagi sistol sama diastolnya. Seperti itu dia. Oke. Nah, ini contoh data fiktifnya.
saya mulai membuat data. Ini hanya sebagai data simulasi untuk kita praktekkan dengan StatCal, SPSS, dan JSP. Jadi di sini ada datanya ada 28 responden ya. Kemudian ini sistol pre ini skor sistolnya sebelum senam. Kemudian ini sistol yang post, artinya setelah dia senam. Jadi ini contoh orang pertama, sistol sebelum senamnya 151,62, kemudian setelah dia senam menjadi 130,42. Artinya dia orang pertama ini setelah senam dia turun. Seperti itu ya. Kemudian untuk responden kedua juga turun ya. Kemudian tuh diastolnya nih ya. Diastol juga, diastol pre-nya yang orang pertama ini 95,42, setelah senam diastol post-nya dia turun menjadi 80. Nah, sekarang kita akan praktek menggunakan StatCal, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Dengan menggunakan uji Wilcoxon akan kita uji apakah terdapat perbedaan sistol yang signifikan sebelum dan setelah pemberian senam hipertensi. Ada nggak perbedaannya? Jadi kita mau menguji ada nggak perbedaan sistol pre dengan sistol post. Berbeda nggak dia? Kalau kita lihat secara rata-ratanya memang berbeda. Ya, kita lihat sistol pre rata-ratanya 151 ya, 0,71. Sementara sistol postnya, artinya setelah dia senam, dia turun menjadi 130. Kalau kita lihat secara rata-ratanya dia sudah memberi penurunan. Cuman kita akan menguji secara statistik penurunannya ini signifikan atau enggak. Tapi kalau kita hanya ngebandingin rata-ratanya memang sudah ada pengaruh. Cuma pengaruhnya signifikan atau enggak. Seperti itu dia. Kemudian diastolnya. Nah, diastolnya ini, diastol pre ini secara rata-rata dia 95,86. Kemudian setelah dia senam, diastol postnya ternyata dia turun juga secara rata-rata. Nampak ada pengaruh dari 95 turun ke 82, cuman pengaruhnya signifikan atau enggak. Nah, itulah yang akan dibuktikan dengan menggunakan uji Wilcoxon. Nah, kita akan praktekkan dulu menggunakan StatCal. Kita jalankan dulu StatCal-nya. Mohon maaf ya, ada kucing berantem. Jadi kita jalankan dulu StatCal-nya seperti ini. StatCal teman-teman bisa download di www.statcal.com ya, di website saya yang ini. Seperti itu. Nah, kita tunggu dulu sampai StatCal-nya jalan. StatCal itu sebenarnya nggak perlu terkoneksi internet, cuman kita mengolah datanya dengan media browser. Browser itu kayak Google Chrome, Mozilla, kemudian Internet Explorer dan sebagainya. Seperti itu dia. Kita tunggu dulu ya, lagi kita jalankan StatCal-nya. Oh, sudah jalan? Nah, ini dia. Sorry, rupanya udah jalan ya. Nah, jadi sekarang kita input datanya dulu di bagian input data numerik. Nah, kita buat aja jumlah kolomnya 30. Kemudian jumlah barisnya 200. Kita pindahkan datanya di sini. Oh, rata-ratanya jangan ikut ya. Sampai angkanya aja. Kemudian kita pindahkan di sini datanya. Kemudian, nah, ini namanya sistol pre, sistol post. Ini kan sistol pre, sistol post, diastol pre, diastol post. Kita pindahkan namanya di bagian ini dia, name. Nah, sudah berhasil kita menginput, ini akan muncul otomatis. Sekarang kita akan menggunakan uji Wilcoxon di StatCal. Di sini kita menggunakan menu paired samples t-test dan Wilcoxon test. Nah, kemudian ini yang before ya, kita masukkan aja sistol before sama diastol before ya. Kemudian yang afternya kita masukkan sistol post sama diastol post. Ya kan? Kemudian kita pilih result. Maka akan muncul hasilnya seperti ini dia. Oke, teman-teman bisa mengatur desimalnya berapa angka di belakang koma seperti ini. Kan munculan. Kita gunakan aja 3 angka di belakang koma. Nah, di sini kita gunakan uji Wilcoxon. Di sini kita ada Wilcoxon itu ada 2 jenis ya. Ada without correction sama correction. Cuman kita gunakan yang without correction dulu. Kenapa kita gunakan without correction? Karena hasil Wilcoxon di StatCal yang without correction ini akan sama hasilnya dengan SPSS, software SPSS. Tapi kalau Wilcoxon yang with correction ini
hasilnya akan sama dengan software JASP. Jadi StatCal itu ya bisa ngambil dua hasil dari SPSS sama JASP. Nah, itu kelebihan StatCal. Kita gunakan yang Wilcoxon without correction dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nilai p-value-nya. Di sini kita bisa ngatur berapa angka di belakang koma. Nah, tuh. Nah, kalau nggak, kadang kan nilainya seperti ini dia. Bulat. Kok nilainya 0? Ya udah, desimalnya tambah aja lagi. Nah, itu dia seperti itu. Nah, itu dia. Tapi kita gunakan 3 angka di belakang koma aja deh di sini. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita mulai artikan di sini. Di sini diketahui nilai sekarang berdasarkan hasil uji Wilcoxon, kan? Satu, untuk variabel apa? Sistol, ya, diperoleh nilai probabilitas atau p-value itu nilainya 0. Sebenarnya bukan 0 sih. Nilainya teman-teman bisa, nah ini dia nilainya nih. Nah, ya udah kita tulis aja seperti ini. Nah, ini dia. Tuh ya. Kadang software nuliskannya kayak gini dia, kadang software. Nah, ada yang nuliskan karena dia sudah panjang nolnya, kadang software dia menuliskan seperti ini aja. Nggak ada masalah. Atau kalau saya nuliskannya kayak gini aja, P sama dengan 0,000 deh karena udah panjang gitu kan, seperti itu. Kan ya udah yang jelas dia sudah yang jelas nilai ini sudah lebih kecil daripada 0,05. Ya, nolnya banyak kan. Saya tulis P 0,000 lebih kecil daripada 0,05, kan? Maka disimpulkan terdapat perbedaan sistol yang signifikan. Ya, gitu ya. Sebelum dan sesudah perlakuan. Artinya sebelum dan sesudah senam hipertensi. Oke, jadi ternyata ada perbedaan sistol yang signifikan sebelum dan setelah senam. Oke, sistolnya udah clear. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, kan, untuk variabel diastol itu kan diperoleh nilai probabilitas atau p-value-nya sama juga sih. Nilainya ya kita copy aja ini. Kita pindahin di sini. Tuh, lebih kecil daripada 0,05. Atau ada yang buat P sama dengan 0, ya udah terserah. Yang penting sudah lebih kecil daripada 0,05 ya. Maka terdapat perbedaan diastol yang signifikan kan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan senam. Atau bahasa lainnya kayak gini, terdapat pengaruh artinya bahasa lainnya senam memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan diastolnya. Senam memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan diastolnya. Ya bahasanya terserah sih narasinya, yang penting dia memberikan pengaruh yang signifikan seperti itu. Atau ada perbedaan yang signifikan. Oke, ini menggunakan StatCal sudah clear ya. Kalau kita mau menggunakan SPSS, kita jalankan dulu SPSS-nya. Sini saya menggunakan SPSS versi 17. Sama aja kok hasil SPSS itu sama aja. Kita mau buktikan ya bahwa hasil StatCal dengan SPSS sama. Oke, kita pindahkan dulu datanya yang ini ke dalam SPSS. Nih, kan? Kita buat di sini sistol pre, sistol post, diastol pre, ini sistol ya. Sistol pre, kemudian di sini diastol post. Oke. Nah, dia. Nah, bisa kita uji kalau Wilcoxon tuh di bagian nih. Diastol sistol post, sistol pre, terbalik juga nggak apa sih karena kita lihat nilai p-value-nya aja. Checklist Wilcoxon, klik OK. Oh, selesai. Ini dia hasil dari uji Wilcoxon dengan SPSS. Nah, kita bisa lihat p-value-nya itu di asimsik-nya. Tadi kita lihat kalau menggunakan StatCal ya, di sistolnya ini kan nilainya 0,0 panjang lah ya. Coba kita copy dulu. Nah, ini hasil versi StatCal.
ya. Ini untuk apa namanya? Sistol, kan? Sekarang kita mau copy misalkan untuk yang diastolnya. Ini apa? Start call. Ini diastol. Coba kita lihat dengan SPSS misalkan. Kalau SPSS ini, nah kan kalau SPSS itu dia 0,000, dikit gitu dia. Kadang masing-masing software beda, ada yang buat 0,001, lebih kecil daripada 0,001. Artinya nilainya sudah sangat kecil lah seperti itu. Nah tuh, nah itu kan nilai sebenarnya nih di SPSS, kita pindahin di sini. Apa artinya? Ini artinya, kan? 0.2345 baru sambung 3, 6, 0, 9 dan seterusnya. Kan sama nilainya. Ini hasil SPSS. Ini SPSS untuk sistol. Sama kan? Ini kan 0,003 sama. Jadi nggak ada beda antara SPSS dengan start call. Oke, kita lihat lagi yang coba diastolnya kalau nggak percaya. Nah, tuh kan? Kita lihat nih. Ini kan 0.234536. Sama juga, ini kan sama. Nah, ini sama. Nah, sama. Jadi antara SPSS dengan start call sama. Tinggal pilih aja mau menggunakan software yang mana. Clear ya? SPSS sudah selesai. Kemudian kita mau menggunakan software namanya JASP. Kalau JASP kita jalankan dulu just-nya seperti ini. Nah, kalau di JASP itu kita menggunakan yang Wilcoxon with correction. Nah, itu dia. Jadi antara start call dengan JASP antara SPSS dengan JSP, si SPSS itu menggunakan Wilcoxon pendekatan without correction. Tapi kalau di software JASP dia menggunakan with correction. Nah, start call menggunakan dua-duanya, lebih keren. Oke, kita coba pindahkan datanya. Nah, data ini saya beri namanya seperti ini ya. Kita copy. Ini kita pindahkan, ini hapus dulu. Kita buat datanya dalam teks dokumen dulu deh. Kita buat di sini data JASP. Oke, sudah saya pindahkan di sini. Tuh. Nah, sekarang ini saya close dulu. Kita import datanya ke dalam JASP. Ini software JASP ya. Oke, kita jalankan. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Data JASP. Open. Nah, sekarang tinggal kita gunakan uji Wilcoxon. Di sini letaknya di paired sample t-test. Oke. Kemudian masukkan apa? Systol post, systol pre, diastol pre, diastol post. Nah, yang ini kita hapus Wilcoxon. Nah, ini dia. Kita dapat nih Wilcoxonnya kan. Kalau di JASP ditulis nilai probabilitasnya P-nya udah lebih kecil daripada 0,001. Artinya ya sama aja, sudah lebih kecil daripada 0,05. Oke, jadi hasilnya sama ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala